Jadi memang hukuman mati masih berlaku di Indonesia, meskipun banyak pegiat-pegiat HAM menyatakan bahwa hukuman mati itu tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Awam Bicara Hukum, orang awam bicara hukum supaya orang awam bicara hukum. Kali ini kita akan membahas masalah perbuatan apa saja yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup ataupun hukuman mati, ya, yang berlaku di Indonesia, ya. Jadi kita akan tahu bahwa ancaman seseorang itu ketika melakukan tindak pidana itu, maka itu adalah ancamannya adalah seumur hidup atau hukuman mati. Yang pertama yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu. Yang kemudian yang kedua adalah yang diatur di luar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kalau di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, saya tidak akan menyebutkan pasalnya, tetapi ini supaya lebih apa saja ya, lebih paham saja masyarakat ya. Nanti akan saya buat apa saja pasal-pasalnya di bawah dan undang-undang apa saja yang menyebabkan orang itu diancam pidana seumur hidup atau hukuman mati. Yang pertama itu adalah perbuatan makar atau menggulingkan pemerintahan yang sah, ya. Itu ancaman pidananya seumur hidup atau hukuman mati. Kemudian misalnya membunuh kepala negara, membunuh presiden, ya, itu hukuman mati. Pokoknya supaya presiden itu ditiadakan, dimusnahkan, itu hukuman mati. Kemudian misalnya membantu atau melindungi musuh negara pada saat perang. Misalnya Indonesia berperang dengan Belanda. Nah, ada orang Indonesia bantu Belanda. Dia ngasih tahu informasi tentang kekuatan Indonesia. Nah, itu ancaman hukumannya mati. Kemudian penipuan dalam pengiriman bahan militer, misalnya pada saat perang, ya, itu juga hukuman mati. Membunuh kepala negara sahabat, misalnya datanglah Donald Trump tuh kan ke Indonesia nih, dibunuhlah Donald Trump, itu hukuman mati. Itu ya. Kemudian biasa pembunuhan berencana itu hukuman mati seumur hidup dan hukuman mati, ya, itu. Kemudian apa lagi ya, pembajakan yang menyebabkan kematian, tuh, pemerkosaan yang menyebabkan kematian, perampokan yang menyebabkan kematian. Nah, itu. Pokoknya di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu yang sifatnya membuat mati orang dengan sengaja, itu ancaman hukumannya seumur hidup atau hukuman mati. Berbeda dengan lalu lintas, ya, kecelakaan yang menyebabkan matinya orang lain itu enggak. Itu karena kalau kecelakaan nanti hakim akan menilai apakah itu betul-betul kecelakaan atau tidak. Karena kalau kelalaian menyebabkan mati orang lain itu tidak diancam hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Tapi kalau sengaja, apalagi dengan perencanaan terlebih dahulu, maka itu ancaman hukumannya adalah hukuman mati. Itu yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ya. Kemudian kalau di undang-undang lain, ya, misalnya kepemilikan senjata api, itu ancaman hukumannya seumur hidup hukuman mati. Kemudian masalah penerbangan, misalnya, ya, penerbangan ini misalnya tindak pidana penerbangan udara terhadap infrastruktur penerbangan, nah, itu bisa diancam hukuman penjara seumur hidup. Kemudian narkotika ini bisa dihukum penjara seumur hidup atau hukuman mati. Misal mengimpor atau mentransito, mengimpor misalnya sabu dari Malaysia, itu ketangkap nanti, nah, itu bisa. Kemudian jumlahnya besar, misalnya jumlah narkotikanya dalam jumlah yang banyak, itu bisa juga diancam hukuman mati. Membantu orang asing memasukkan narkotika ke Indonesia, itu bisa ancaman hukuman mati, ya. Kemudian korupsi dalam keadaan tertentu itu bisa juga menyebabkan hukuman penjara atau seumur hidup, ya. Misalnya korupsi itu menyebabkan perekonomian negara ini menjadi menjadi rusak, ya, maksudnya menjadi runtuh, ya. Artinya menyebabkan keadaan ekonomi negara, gara-gara korupsi itu ekonomi negara jadi bangkrut, misalnya, itu bisa hukuman mati, ya, korupsi itu, ya.
atau pidana penjara seumur hidup ya, itu terhadap seperti itu misalnya, atau korupsi pada saat bencana atau musibah, itu bisa juga dikenakan pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati. Kemudian pelanggaran berat HAM, misalnya genosida ya, kemudian apalagi ya, pokoknya terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan nih, misalnya membunuh banyak orang, misalnya pakai senjata perusak massal, ideologi, ataupun senjata biasa, tanpa kita tidak tahu kenapa alasannya, tiba-tiba saja dibunuh semua orang. Itu hukuman mati. Termasuk terorisme ya, undang-undang teroris itu juga diancam hukuman mati dan seumur hidup. Misalnya melakukan aksi terorisme, aksi teror, itu ancaman pidananya seumur hidup atau hukuman mati. Jadi memang hukuman mati masih berlaku di Indonesia, meskipun banyak pegiat-pegiat HAM menyatakan bahwa hukuman mati itu tidak sesuai dengan perkembangan zaman, karena yang berhak mencabut nyawa itu adalah Tuhannya ya, jadi bukan manusia. Itu asal-asalnya sudah itu bertentangan dengan hak hidup orang. Jadi itu kenapa pegiat HAM menolak hukuman mati. Tetapi Indonesia salah satu negara yang masih memberlakukan hukuman mati ya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana tata cara eksekusi terhadap hukuman mati. Itu akan kita buat videonya nanti, bagaimana tata cara eksekusi hukuman mati. Dan itu ya, kalau masalah penjara seumur hidup bukan berarti sesuai dengan umurnya ya. Ini perlu saya beritahukan bahwa seumur hidup itu adalah ya sampai dia meninggal dunia, dia di dalam penjara itu seumur hidup ya. Karena kalau umur dia 50 tahun, berarti seumur hidup dia 50 tahun, itu bertentangan dengan azas lamanya pidana yang dijalani oleh seseorang, yaitu dengan penjatuhan pidana lama waktu tertentu, yaitu 20 tahun. Jadi di Indonesia ini maksimal penjara itu kalau dinominalkan 20 tahun. Tidak boleh lebih daripada 20 tahun. Lebih dari 20 tahun yaitu hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Jadi kalau hukuman seumur hidup itu bukan seumur hidupnya, misalnya dia 20 juga enggak. Kalau 100 juga enggak. Kalau umurnya 70 bukan dihukum 70 tahun, enggak. Tetapi seumur hidupnya dia berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Kalau hukuman mati ya dia dieksekusi ya. Nah, lalu bagaimana penjara seumur hidup ini bisa dimintakan gerasi ya kepada presiden ya untuk mengubah itu. Banyak di negara-negara lain itu diajukan gerasi terhadap pidana penjara seumur hidup. Nanti dia sudah menjalani sekian puluh tahun, maksudnya sudah menjalani entah 15 tahun, entah berapa tahun, tiba-tiba dia sikapnya baik, dia ada perubahan. Kalau dia ajukan gerasi ya bisa saja itu berubah ya. Tapi yang pasti seumur hidup itu bukan sesuai dengan umur si terdakwa itu ya, tetapi adalah seumur hidupnya dia di dalam penjara. Maksudnya di dalam lembaga pemasyarakatan ya, bukan di dalam penjara ya. Jadi itulah beberapa tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati ya. Yang paling dekat yang sering dilakukan oleh di banyak kasus di bawah pengadilan, hukuman mati itu banyak dijatuhkan terhadap tindak pidana pembunuhan, baik itu pembunuhan biasa maupun pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, dan di narkotika ya. Teroris ada juga ya, tapi kalau untuk makar belum, senjata api belum, membantu musuh juga ada belum. Cuman yang sudah banyak kasusnya itu adalah pembunuhan berencana, kemudian pembunuhan sengaja, yang sengaja, narkotika, teroris. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Selalu jangan lupa like, subscribe channel kami supaya channel kami terus berkembang. Salam alam sejahtera.